Pedagang kaki lima di Kota Padang, Sumatera Barat nekat mengejar mobil petugas Satpol PP yang menertibkan barang dagangannya di kawasan wisata Koto Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Aksi tarik-menarik pun tak dapat dihindari hingga pedagang ini histeris dan meronta di atas mobil patroli. Pedagang mengamuk dan merebut kembali kursi dan meja lapak mereka dari atas mobil petugas. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, penertiban pun akhirnya dihentikan dan ditunda hingga batas waktu yang ditentukan. Sejumlah PKL di kawasan ini menolak lapak mereka ditertibkan dan disita oleh petugas, walaupun sebelumnya Pemkot Padang telah mengeluarkan perda terkait larangan berjualan di atas fasilitas umum di sepanjang. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Nasdem berwacana ingin bertemu dengan PDI Perjuangan. Merespon kode Surya Paloh yang ingin menemui Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan menegaskan mereka berbeda pilihan soal Capres 2024. Gerilya partai politik terus berlangsung di tengah wacana reshuffle menteri. Giat Nasdem, warawiri sambangi sejumlah elit parpol mencuatkan ragam spekulan. Setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berencana bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Merespon kode Surya Paloh, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengungkit Capres Nasdem yang berbeda dari PDI Perjuangan. Ya ini kodenya kan harus kita tangkap dulu. Kode ini untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kode elektoral, untuk kode capres-cawapres, kan Nasdem sudah punya capres. Dan ini capresnya berbeda dengan PDI Perjuangan, karena pidato Ibu Mega kan capres PDI Perjuangan dari kader. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpandangan PDI Perjuangan akan sulit masuk dalam peta politik 2024 ala Nasdem tanpa adanya penjajakan. Itu menunjukkan bahwa Golkar atau Gerindra atau PKB masih dalam rencana Nasdem untuk peta 2024. Tetapi untuk konteks PDI Perjuangan sepertinya sulit karena tidak ada penjajakan sama sekali. Gitu. Jadi lagi-lagi pilihan tempat itu menunjukkan bahasa politik yang bisa kita tangkap tentang kemungkinan peta 2024 yang penjajakan saja. Pesta politik 2024 semakin dekat. Koalisi masih terbilang cair, manuver politik sejumlah partai semakin gencar. Selain Anies Baswedan dan Erlangga Hartarto yang kerap muncul dalam bursa Capres 2024, publik masih menanti kapan dan siapa Capres pilihan PDI Perjuangan. Kita beralih ke informasi lain, Kejaksaan Agung memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi proyek BTS 4G bakti Kemenkominfo. Sejauh ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 orang tersangka dan mencekal 23 orang dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung memastikan masih melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi BTS 4G bakti Kemenkominfo. Sejauh ini Kejagung telah memeriksa 60 saksi dan mencekal 23 orang. Artinya sangat terbuka kemungkinan akan ada tersangka baru korupsi BTS Kominfo. Rekan dari Tipsus, kita sudah melakukan pencekalan terhadap 23 orang. Nah, tentu yang kita cekal ini adalah orang-orang yang mempunyai keterangan signifikan sebagai saksi sementara. Nah, apakah nanti akan berkembang menjadi tersangka, itu nanti kita lihat tergantung nanti hasil pemeriksaan di penyidikan. Ya semuanya tetap masih ada. Gitu. Kalau orang sudah dicekal luar negeri itu ya berarti orang-orang ini secara signifikan punya keterangan yang memang tidak boleh meninggalkan Indonesia. Takutnya dari kabur dan sebagainya seperti itu. Meski belum dijadwalkan, Kejaksaan Agung mengatakan tidak menutup kemungkinan juga akan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam mega proyek senilai 10 triliun rupiah itu. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah.
Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di tanah air. Di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Group dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia berkomitmen melakukan penjajakan kerjasama dan kolaborasi dalam rangka perluasan kemitraan antara pemerintah dan swasta demi perkembangan dan kemajuan UMKM di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam acara MNC Forum ke-68 yang dihadiri oleh ribuan karyawan dan direksi MNC Group. Kementerian Koperasi dan UKM terus memberikan fasilitas pendampingan dan bisnis matching untuk mendorong perluasan kemitraan UMKM. Salah satunya dengan MNC Group. Kemitraan dijalin agar produk UMKM yang unggul dapat masuk ke dalam supply chain di sektor industri dan menjadi lokal heroes di daerah hingga menuju ke pasar internasional. Hal ini menjadi bahasan dalam acara MNC Forum ke-68 bertajuk Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan potensi UMKM berbasis ekonomi digital secara virtual. Kami juga melihat di tengah disrupsi digitalisasi yang masif ini, kami berharap memang MNC Group dengan komando Pak Hari ini bisa menjadi platform super agregator untuk koperasi dan UMKM, khususnya dengan inovasi-inovasi di TV Commerce MNC Group. Ternyata sudah jauh perkembangan yang dikerjakan Kementerian Pak Teten, luar biasa. Karena kalau mau bangun UMKM bukan hanya masalah digitalnya saja, tapi diberikan fasilitasi yang lebih ya. Terus dikembangkan Pak, kami pasti akan dukung dalam kapasitas sebagai MNC tentunya. Terus yang kedua tentunya MNC juga bersedia untuk menjadi super agregator. Nanti tinggal apa-apa saja yang MNC bisa ambil bagian. Ya di luar daripada media ya tentunya. Maksudnya media itu pemberitaan, tapi di actionnya sendiri. Pelaku UMKM Indonesia merupakan wajah nyata perjuangan masyarakat Indonesia terbukti mampu menyelamatkan ekonomi ketika krisis. UMKM membutuhkan ekosistem dan kolaborasi stakeholder untuk mendukung perkembangan UMKM secara optimal, terutama dalam transformasi digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang kasus tragedi Kanjuruhan menghadirkan 8 saksi dari JPU untuk terdakwa 3 polisi. Dari kesaksian, temuan proyektil peluru gas air mata dipaparkan dalam sidang lanjutan tersebut. Pemirsa, informasi sidang Kanjuruhan menutup jumpa kita di iNews Prime. Malam hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sidang tragedi Kanjuruhan kembali digelar Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. 8 saksi dari JPU dihadirkan hari ini untuk terdakwa 3 polisi. Salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan, yakni Eko Dwi Cahyo, bagian Inavis Identifikasi Reskrim Polres Malang yang tunjukkan sebaran proyektil peluru gas air mata di dalam stadion. Dari olah TKP, ada 19 proyektil peluru gas air mata yang berhasil ditemukan. Belasan proyektil tersebut diantaranya berada di tribun berdiri, belakang garis gawang, bagian timur lapangan rumput, dan juga shuttle ban. Saksi tegaskan sebagian proyektil ditemukan di dalam stadion area selatan. Tak hanya itu, saksi juga sampaikan dari total 14 pintu besar, 8 pintu bisa terbuka, sedangkan 6 pintu lainnya alami kerusakan akibat korosi pada besi, kunci yang tak ada, hingga roda terlepas dari bantalan. Diketahui dalam sidang kali ini jaksa menghadirkan 8 saksi untuk 3 terdakwa dari unsur kepolisian. Sebelumnya Selasa 31 Januari lalu, sidang tragedi Kanjuruhan mengagendakan keterangan saksi atas terdakwa 3 anggota polisi. Sidang menghadirkan 29 saksi.